Baik, yang pertama tentang mana yang kita jawab. Rumah kita ini dikelilingi masjid. Barat, timur, utara, selatan ada masjid, Bu ya. Semuanya azan, kadang bersamaan, kadang-kadang bergantian. Yang sini selesai, yang ini azan khususnya. Nah, di antara jawaban yang disebutkan dalam kitab Minhatul Alam karya Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan rahimahullah, yang kita jawab adalah azan masjid di mana kita biasa sholat jamaah. Nah, misalkan di kampung ibu ada banyak masjid, Bu ya. Ibu biasanya sholat jamaah di mana? Nah, katakanlah di masjid yang sebelah barat rumah. Maka itulah yang kita jawab azannya. Menurut sebagian ulama seperti itu. Nah, tapi ada juga yang mengatakan jika kita memungkinkan menjawab semuanya, ya jawab semuanya jika memungkinkan. Itu namanya ziyadatul fadl, ada tambahan keutamaan. Gitu, ada tambahan keutamaan. Tapi andai kata kita disuruh memilih, maka jawablah azan yang keluar dari masjid di tempat biasa kita sholat berjamaah. Walaupun ini bukan berarti larangan untuk menjawab azan di masjid-masjid yang lain. Tidak dilarang, tidak. Tapi kalau kan mungkin capek kita ya. Ini azan kita jawab, ini nanti lagi masak bawang, goreng bawang jadi gosong tuh. Fokus dengerin azan kan? Nah, fokus pada salah satu, yaitu pada masjid yang biasa kita sholat berjamaah. Andai kata kita tidak mau capek, tidak mau repot gitu ya, menjawab seluruhnya, maka yang diutamakan adalah menjawab azan dari masjid yang biasa kita sholat berjamaah. Yaitu, Bu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, yang kedua, dalam bahasa Arab, Bu, itu namanya al-ihdad. Ihdad itu masa berkabung. Seorang wanita itu yang ditinggal mati suaminya ada masa berkabung. Ya, al-ihdad namanya. Itu selama, ya, sama seperti masa idahnya. Berapa lama itu kalau seorang wanita ditinggal mati oleh suaminya? Arba'atu ashuriw wa asro, 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Tapi kalau cerai hidup, berapa lama masa idahnya? Salah satu kuru 3 kali haid atau 3 kali suci, beda. Yang ditinggal mati itu lebih lama sedikit. Ya, arba'atu ashuriw wa asro. Nah, maka selama 4 bulan 10 hari itu, atau alias berapa hari itu? 100, kalau 1 bulan 30 hari, berarti 130 hari ya, kurang lebih. Itulah masa berkabung bagi seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Nah, selama berkabung itu ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang wanita. Satu apa? Tidak boleh bersolek. Tidak boleh bersolek. Bersolek apa? Dandan, menunggu lamaran baru. Nah, jangan. 4 bulan 10 hari jangan dulu. Nah, dulu ada, Bu, ada seorang wanita di zaman Rasulullah SAW. Suaminya baru meninggal beberapa yang lalu. Waktu setelah meninggal, beberapa hari kemudian istrinya dandan. Diprotes sama sahabat, "Tuh, kamu udah dandan." Artinya beliau masih membutuhkan suami. Karena apa? Baru melahirkan. Kalau masa idah wanita yang baru melahirkan berapa lama? Masa idah bagi wanita yang hamil itu berapa lama? Sampai malah. Nah, ada perempuan hamil 9 bulan. Sehari sebelum kelahiran, suaminya, naudzubillah ya, mengalami kecelakaan, meninggal dunia. Sehari sebelum kelahiran. Hari ini suaminya meninggal, besok anaknya lahir. Ya, mungkin nggak itu terjadi? Mungkin terjadi. Berapa lama masa idah si ibu ini? Misalnya suaminya meninggal hari Ahad kemarin. Si ibu itu melahirkan hari Senin ini. Kapan masa idahnya?
Selesai setelah dia melahirkan. Berarti hari Senin dia nikah lagi boleh atau tidak? Boleh. Walaupun masih nifas. Gitu. Apakah orang nifas haid tidak boleh nikah? Orang lagi haid boleh nikah atau tidak? Boleh. Wanita lagi nifas boleh nikah? Boleh. Yang nggak boleh itu hubungan suami istri. Bedakan akad dengan hubungan suami istri. Nah, yang nggak boleh itu hubungan suami istrinya karena sedang nifas. Nah, dulu ada sahabat wanita di zaman Rasul begitu, Bu. Beliau suaminya meninggal beberapa hari sebelum melahirkan. Setelah melahirkan langsung beliau berdandan. Nah, barangkali ada sahabat yang mau meminang dirinya, diprotes sama sahabat lain. Akhirnya si wanita ini datang konsultasi kepada Nabi. Kata Nabi, nggak masalah, karena masa iddahnya sudah selesai ketika dia melahirkan. Gitu. Nah, tapi kalau masih hamilnya baru sebulan itu paling lama. Nunggu kelahiran. Gitu. Tapi juga bisa paling cepat gitu. Jika ditinggal mati oleh suaminya 1 hari sebelum melahirkan. Itu yang ini ya, yang ditinggal apa? Yang ibu hamil itu yang bisa cepat bisa lama. Tapi dalam keadaan normal maka 4 bulan 10 hari. Nah, yang tidak boleh lakukan di masa ihdad itu, di masa berkabung itu, tidak boleh bersolek, tidak boleh dandan, tidak boleh pakai minyak wangi, tidak boleh berbaur dengan laki-laki tempat umum. Kalau keluar rumah bagaimana keluar rumah? Tergantung. Ketika keluar rumah kebutuhan, misalnya belanja, ya, atau mungkin dia kerja, harus kerja, ngajar misalnya. Nah, itu sebagai orang katakan boleh karena ini kebutuhan. Tapi dengan syarat tidak dandan, tidak pakai minyak wangi. Itu syaratnya. Nah, keguguran. Kalau maksudnya gimana, Bu? Keguguran dikaitkan dengan masa idahnya orang yang keguguran. Berarti keguguran tapi ditinggal mati suaminya gitu. Nah, ya, harus dikaitkan dengan ini kan? Oke, baik. Seorang wanita hamil, suaminya dapat kabar meninggal dunia, saking shocknya keguguran. Mungkin nggak itu? Berapa lama masa idahnya? Ya setelah keguguran itu, besoknya udah boleh nikah lagi, Bu. Nah, karena keguguran sama dengan melahirkan, gitu. Nah, ya kan mungkin ya, shock itu, aduh kok suami saya meninggal dunia, akhirnya keguguran gitu ya, kaget gitu ya. Nah, maka ketika keguguran hari itu, besoknya sudah boleh dilamar oleh laki-laki lain. Jadi itu, Bu, sama dengan melahirkan. Jadi itu, Bu. Jadi itu ya masa berkabung, Bu ya, selama 4 bulan 10 hari. Yang tidak boleh lakukan apa tadi? Bersolek, pakai minyak wangi, dandan, berbaur dengan orang banyak, campur laki perempuan gitu. Tapi kalau keluar karena kebutuhan mendesak boleh, ada ulama membolehkan. Nah, kalau ikut kajian bagaimana? Itu termasuk perkara mendesak atau tidak? Kira-kira ikut kajian tidak. Nah, jika kita anggap kajian itu belum termasuk perkara yang mendesak, maka sebaiknya tidak usah dulu gitu ya, selama 4 bulan 10 hari. Tapi ini saya kalau nggak pengajian pusing, banyak ilmu yang tidak dapat, mungkin di rumah terus stres juga kan gitu misalnya. Maka syaratnya tadi jangan berdandan, jangan pakai minyak wangi gitu. Jadi itu, Bu. Kedua, cara mendoakan mayit gimana? Ya gampang. Ya, setiap saat kita bisa doakan mayit. Bisa nggak setiap saat? Antara azan iqamah, ya kan? Ketika kita sedang termenung sendirian, daripada melamun mendingan doakan si mayit kan?
ketika malam, saat kita selesai sholat lail, kapan saja Bu, kita bisa mendoakan. Tidak ada tata cara khusus dalam mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Kapanpun, dimanapun kita bisa doakan. Bagaimana cara mendoakannya? Kalau suami, ibu, atau istri, para bapak gitu ya, sama seperti doa yang kita baca di dalam sholat itu Bu. Allahumma gfirlahu. Kalau ibu ya, mendoakan suami, Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa naqqihi minal khotoya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Terus wagsilhu minal khotoya bil ma'i wasalji wal barad. Allahumma abdilhu daran khairan min darihi, ahlan khairan min ahlihi, zaujan khairan min zaujihi. Allahumma adkhilhul jannah wa a'idhu min azabil qabri wa min azabin nar. Itu doanya. Kalau dari istri ke suami. Kalau suami ke istri berarti Allahumma gfir laha, diganti aja hu-nya jadi ha gitu. Nah, kalau ke bapak ibu lain lagi. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi ada beda. Ada orang diratakan. Untuk bapak ibu doanya Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Untuk suami juga itu. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini keliru. Orang yang nggak tahu, pokoknya untuk suami, untuk bapak ibu itu doanya. Enggak. Untuk suami tadi doanya. Hafal ibu-ibu? Belum ya? Atau yang pendek aja, Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu. Itu udah cukup. Itu diulang-ulang. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu. Sambil ibu ingat nama suami ibu. Ya, itu caranya, itu yang pendek. Nah, jadi hafal kalau itu ya. Yang pendek. Nah, masa nggak hafal juga itu ya? Insya Allah hafal. Jadi itu Bu. Dikirim pahala dari bacaan Quran, dari grup ya. Ya baik. Ada khilaf di antara para ulama. Sebagian ulama mengatakan bacaan ayat Quran yang kita baca hadiahnya bisa dikirim kepada si mayit. Tapi dalilnya nggak ada. Itu hanya menggunakan kias. Kias apa? Menganalogikan. Jika sodakoh saja, kita sodakoh atas nama mayit, sampai nggak pahalanya kepada si mayit? Sampai, ada hadisnya. Jadi ada. Nah, kemudian apalagi haji, orang yang udah meninggal kita haji atas namanya, sampai atau enggak pahalanya? Sampai, ada hadisnya. Bayar hutang, sampai nggak? Sampai. Tapi Al-Quran nggak ada. Tidak ada satupun dalil yang menunjukkan bahwa bacaan Al-Quran pahalanya bisa kita kirim untuk orang yang mati. Nggak ada dalil, yang ada. Para ulama yang mengatakan sampai itu mengkiaskan, menyamakan. Oh, jika sedekah aja nyampe, jika haji aja nyampe, jika baca bayar hutang aja sampai, maka pun begitu dengan bacaan Al-Quran itu juga menurut mereka karena disamakan, kan sama-sama ibadah gitu. Tapi menurut pendapat yang kedua tidak, karena ibadah itu harus pakai dalil. Kita tidak boleh mengkiaskan ibadah satu dengan ibadah lain. La qiyasa fil ibadati. Tidak boleh ada kias dalam masalah ibadah. Nggak bisa. Apalagi dalam Al-Quran. Nah, ada ayat yang berbunyi. Nah, apa itu yang sebentar nih, saya buka dulu. Jadi ada ayat bahwa setiap orang itu hanya akan mendapatkan apa yang dia usahakan. Itu dalam surah apa ini? Sebentar. Dalil ya yang dijadikan dasar bahwa ayat Al-Quran yang kita baca itu tidak dalam surah An-Najm ayat 39 ya. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Tidaklah manusia itu mendapatkan pahala kecuali dari yang dia usahakan sendiri gitu. Kalau dia nggak usahakan sih nggak dapat, kecuali ada dalil yang menunjukkan. Tadi dalilnya surah An-Najm
ayat 39 yang digunakan oleh para ulama untuk menegaskan bahwa bacaan Quran pahalanya tidak bisa dikirimkan, dihadiahkan kepada orang yang meninggal, karena ayat tadi wa allaisa lil insani illa ma sa'a gitu. Sementara yang membolehkan apa tadi dasarnya? Dasarnya kias, analogi gitu ya, menyamakan. Tapi itu tidak bisa tadi tidak ada kias dalam masalah ibadah. Nah, kami sendiri cenderung kepada pendapat kedua. Jadi tidak bisa, karena harus ada dalil. Kalau mau kita doakan ya kita sendiri doakan. Kalau doa bisa kita minta doa, ibu-ibu mohon doanya untuk suami saya yang meninggal dunia. Boleh atau tidak? Boleh. Kalau itu didoakan boleh. Tapi kalau dikirimkan hadiah bacaan Quran, nah itu yang tidak bisa. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kan itu sama. Hakikatnya kan mengirim pahala bacaan Al-Fatihah untuk yang meninggal dunia kan? Nah, itu sama. Tadi ada yang mengatakan nyampe berdasarkan kias, ada yang mengatakan tidak sampai karena tidak ada dalil. Jadi udah, kalau kami cenderung pada pendapat yang kedua. Nggak perlu, langsung aja kita mendoakan. Ya, jadi kumpul baca Al-Quran selama 3 hari. Ya, baik. Apa yang kami pahami berdasarkan dalil yang ada, itu sebaiknya tidak dilakukan. Karena apa? Ada hadis dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, riwayat Imam Ahmad. Beliau mengatakan begini, Bu. Kunna na'uddu al-ijtima'a fi baiti ahlil mayyiti ba'da dafnihi wa sun'ata ta'ami minan niyahah. Artinya apa? Kunna na'uddu, kami menganggap al-ijtima'a, berkumpul fi baiti ahlil mayyiti, di rumah keluarga si mayit, ba'da dafnihi, setelah si mayit itu dikubur, kumpul. Di situ nggak disebut ahli dan apa-apa, pokoknya kumpul di rumah si mayit setelah dikubur, wasun atau to'am, lalu kemudian buat makanan untuk mereka, minan niyahah, itu termasuk bagian daripada ratapan, meratapi si mayit. Nah, itu kata sahabat Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Nah, maka berdasarkan hadis ini, sebagian orang mengatakan udah tidak perlu, setelah dikubur selesai, masing-masing pulang ke rumahnya, yang ahlul bait keluarga doakan, tidak usah ngundang orang, intinya itu. Oh, kalau untuk menghibur boleh, orang datang takziah itu, tapi nggak usah ya, bukan, maksudnya nggak usah direkayasa buat acara, nggak usah. Kan itu kita menyengaja buat acara. Tapi kalau misalnya teman ibu datang, itu nggak ada masalah. Nah, menghibur itu kan takziah ya, takziah itu. Jadi itu, Bu. Jadi boleh kalau takziah. Ya, tapi kalau ibu adakan acara secara khusus, nah itu yang bermasalah. Berdasarkan hadis tadi dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jadi, mudah-mudahan bisa dipahami, Bu ya. Ini yang bisa kita bahas. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika yang kami sampaikan ada kesalahan. Kami akhiri, wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.